Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atowa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Biasa chapter 1132 yang lalu sudah menunjukkan pertemuan seluruh kru topi jerami di Pulau Elbap. Mereka pun terpesona dengan keindahan pulau raksasa itu. Nah, chapter 1133 akan rilis minggu ini. Dan di sini Mimin sudah mendapatkan beberapa poin spoiler yang akan muncul pada chapter mendatang. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Judul chapternya adalah Pujilah Aku. Judul ini mengacu pada permintaan Robin kepada Saul yang ingin dipuji atas perjuangan kerasnya selama ini setelah melewati insiden Ohara. Lanjut ke cover story Yamato. Di sini menunjukkan Holdem kembali muncul dan dia sekali lagi berhasil menangkap Otama. Oke, masuk ke cerita. Bagian awal menunjukkan flashback Robin, tetapi kali ini dari sudut pandang Spandin. Bagi yang lupa, Spandin adalah ayah Spandam. Dia adalah orang yang mengaktifkan Buster Call untuk menyerang Ohara. Kilas balik Robin ini menggabungkan bagian lama dan bagian baru, dan juga mengungkapkan bahwa Robin pernah berpikir untuk mengakhiri hidupnya, tetapi untungnya hal itu tidak terjadi. Selanjutnya, kru topi jerami mengantar Robin untuk bertemu dengan Saul. Ya, demi pertemuan ini Robin sampai rela mengganti gaya rambutnya agar mudah dikenali oleh Saul. Untuk menuju lokasi Saul berada, kru topi jerami menggunakan kapal kabut yang ditenagai oleh awan. Kapal tersebut bisa terbang di udara. Lilith menjelaskan bahwa teknologi Vegapunk bisa bekerja di Elbap berkat kondisi atmosfernya yang unik. Ya, di sini terlihat Elbap juga punya tanah yang berbentuk awan. Hal itu secara alami ada juga di Pulau Langit, dan secara buatan Vegapunk sudah membuatnya di Pulau Egghead. Sepertinya dunia matahari di Elbap memang cukup tinggi hingga kondisi atmosfernya jadi unik dan memiliki awan. Nah, ngomong-ngomong tentang daratan tinggi, Mimin jadi teringat pidato Vegapunk yang menyatakan bahwa dunia ini akan dilanda banjir super besar yang akan menenggelamkan sebagian besar daratan. Rasanya jika hal itu terjadi, sebagian besar manusia bisa mengungsi ke Pulau Elbap. Karena Elbap ini tentu akan bisa menampung banyak orang mengingat luasnya yang sangat luar biasa. Lanjut, setelah menempuh perjalanan, akhirnya kru topi jerami sampai di lokasi Saul berada. Di sini kondisi Saul ternyata jauh berbeda dengan perkiraan kita. Saul terlihat baik-baik saja. Bahkan saat ini mantan wakil admiral itu sudah menjadi seorang profesor sejarah di Elbap. Ya, sepertinya Saul sudah membaca banyak buku peninggalan Ohara. Sebelumnya kita sempat dibuat bertanya-tanya dan khawatir mengenai keadaan Saul ketika ada karakter NPC yang mengatakan bahwa Saul tiba-tiba terjatuh dan tidak bergerak. Ternyata itu jebakan dari Bang Oda. Walah. Kemudian di sini ada adegan yang cukup mengundang tawa, yaitu untuk mengulangi pertemuan pertamanya yang menyenangkan. Saul berpura-pura tidak sadar untuk mengejutkan Robin, tapi Robin langsung menyadari apa yang dilakukan oleh Saul. Selanjutnya ada adegan flashback lagi, kali ini menunjukkan nasib Saul setelah Robin meninggalkan Ohara. Saat itu tubuh Saul masih membeku karena serangan Ice Time Capsule dari Aokiji. Sepertinya saat itu Aokiji tidak membekukan organ dalam Saul, sehingga dia masih baik-baik saja walaupun tubuhnya membeku. Bahkan pembekuan dari Aokiji itu tampaknya membuat Saul bisa bertahan lebih lama di dalam kobaran api yang sedang menghanguskan Ohara. Namun setelah es dari Aokiji sepenuhnya mencair, tubuh Saul mulai terbakar. Dan akhirnya di chapter ini kita mendapatkan konfirmasi bahwa Saul memiliki luka bakar di tubuhnya. Nah, ngomong-ngomong tentang luka bakar, tentu kita kembali berpikir bahwa Saul adalah orang dengan luka bakar itu. Dan Mimin rasa hal itu sangat masuk akal. Apalagi setelah di chapter ini kita melihat Saul sudah menjadi seorang profesor sejarah. Mimin pun cukup yakin sih jika Saul punya kemampuan membaca poneglyph seperti Robin.
Ya logika sederhananya, Robin yang masih kecil saja bisa mempelajari poneglyph bermodalkan buku-buku dari O'Hara. Jadi seharusnya Saul pun bisa melakukannya jika dia memang punya buku panduan membaca poneglyph. Melihat fakta yang sudah muncul hingga saat ini, Mimin semakin yakin jika Saul adalah pria dengan luka bakar yang punya informasi mengenai root poneglyph terakhir. Nah, selanjutnya scene tertuju pada adegan yang cukup sedih, di mana akhirnya setelah sekian lama Robin bertemu kembali dengan Saul. Robin pun langsung berlinangan air mata saat melihat penyelamat hidupnya itu. Dalam sebuah adegan sedih yang penuh emosional, Robin berkata, "Bisakah kau memujiku karena telah bertahan selama ini?" Ya, tentu kita masih ingat ya bahwa Saul lah yang memotivasi Robin untuk tetap bertahan hidup hingga bertemu dengan orang-orang yang mengharapkan keberadaannya. Karena menurut Saul tidak ada orang yang ditakdirkan untuk hidup seorang diri. Akhirnya di sini Robin dan Saul membuktikan hal itu. Robin bisa bertahan hingga bertemu dengan kru topi jerami yang sangat menghargai keberadaannya. Saat melihat pertemuan yang mengharukan itu, kita melihat beberapa kru topi jerami menangis dan menunjukkan ekspresi yang sedih. Namun di sini kita tidak diperlihatkan bagaimana ekspresi dari Zoro. Selain Zoro, ekspresi Jinbe pun tidak ditunjukkan ketika adegan yang sangat haru itu berlangsung. Sementara itu, Luffy yang memperhatikan Robin dan Saul tampak senang. Kapten kru topi jerami itu pun tersenyum lebar. Ya, tampaknya chapter ini memang hanya akan fokus pada pertemuan Robin dan Saul serta pengungkapan masa lalu mereka yang sebelumnya belum terungkap. Oke, itu aja pembahasan untuk update spoiler chapter 1133 ini. Oh ya, untuk infonya minggu depan chapter 1134 libur dulu guys. Yosa Mimin atau Hayato, terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atowa Hayato. Yo!